Cenat-cenat. Udah, gas. Udah. Mulailah. Ini nih boy. Mulai. Udah. Mulai nih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirajan dari kelompok 3 yang dimana anggota kelompok kami itu saya sendiri dengan NIM 521212201 dan teman saya Ibnu Kadi dengan NIM 521112205 dan Hamudestorus 521332211 dan Sadamsin 52111220008 dan yang terakhir Fikri Ramadana 521122006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang cara kerja sistem hidrolik ekskavator Caterpillar 320D. Nah, sebelum masuk ke materi yang dimana kita harus tahu dulu apa itu sistem hidrolik. Sistem hidrolik pada ekskavator adalah sistem yang menggunakan minyak hidrolik atau fluida hidrolik untuk mengoperasikan berbagai komponen mesin dan alat pada ekskavator. Sistem ini digunakan untuk mengubah tenaga hidrolik menjadi gerakan mekanis, seperti menggerakkan lengan, bucket, atau tag, sehingga ekskavator dapat melakukan berbagai tugas konstruksi, seperti penggalian, pengangkatan, dan pemindahan material. Nah, cara kerja sistem hidrolik ekskavator Caterpillar 320D, yang dimana mekanis kerja sistem hidroliknya pada saat mesin diesel memutar pompa, kemudian mengalirkan fluida dari tangki ke dalam komponen, kemudian kembali ke dalam tangki. Lalu pompa hidrolik merubah energi mekanik menjadi energi hidrolik dalam bentuk aliran dan tekanan. Setelah itu kontrol valve atau katup pengontrol akan mengatur tekanan aliran dan jumlah fluida yang diperlukan untuk mengoperasikan unit. Dan selanjutnya fluida hidrolik akan mengalir dalam pipa atau hose untuk meneruskan tenaga atau daya ke masing-masing komponen. Langkah kerja menggerakkan boom silinder pada ekskavator Caterpillar 320D, yang dimana itu tangki hidrolik atau reservoir fluida hidrolik disimpan di dalam tangki, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pendingin. Yang kedua, pompa hidrolik. Pada pompa hidrolik ini, pompa mengambil fluida dari tangki dan mendorongnya ke dalam sistem hidrolik dengan tekanan tertentu. Dan selanjutnya filter hidrolik. Nah, pada saat sebelum masuk ke sistem, fluida melewati filter untuk menghilangkan kotoran dan partikel yang dapat merusak komponen hidrolik. Dan katup kontrol. Katup kontrol ini mengatur aliran fluida dan tekanan agar sesuai dengan instruksi dari operator atau sistem otomatis. Dan selanjutnya saluran hidrolik, di mana fluida yang telah melewati katup kontrol mengalir melalui saluran hidrolik menuju silinder boom. Dan yang keenam, silinder hidrolik, yang dimana itu boom silinder atau silinder hidrolik. Saat fluida mencapai silinder, tekanan dari fluida menyebabkan piston di dalam silinder bergerak menggerakkan boom ekskavator. Dan selanjutnya langkah kerja menggerakkan lengan sling stick, yang dimana pada tangki hidrolik, fluida hidrolik disimpan di dalam tangki sebagai sumber. Dan selanjutnya pompa hidrolik mengambil fluida dari tangki dan menghasilkan aliran bertekanan tinggi untuk sistem hidrolik. Seterusnya, fluida melewati filter untuk menghilangkan partikel dan kotoran yang dapat merusak komponen hidrolik. Setelah itu, katup kontrol mengatur aliran dan tekanan fluida sesuai instruksi dari operator atau sistem otomatis. Dan selanjutnya, fluida yang telah diatur oleh katup kontrol mengalir melalui saluran hidrolik menuju silinder stick. Dan yang terakhir, stick silinder. Ketika fluida mencapai silinder stick, tekanan dari fluida menyebabkan percikan pada piston di dalam silinder.
yang dimana itu menggerakkan stick pada eskavator. Dan selanjutnya langkah kerja menggerakkan bucket saat menggali, yang dimana pada pompa hidrolik memompa fluida hidrolik dari reservoir, dan selanjutnya fluida hidrolik mengalir ke dalam klep kontrol untuk mengatur tekanan dan arah aliran. Setelah itu, dari klep kontrol, fluida dialirkan ke silinder-silinder hidrolik yang mengendalikan gerakan bucket dan lengan ekskavator. Terusnya, tekanan hidrolik menyebabkan piston-piston di dalam silinder bergerak dan mendorong bucket untuk menggali material. Setelah itu, gerakan selesai. Fluida hidrolik kembali ke reservoir melalui sistem pembuangan. Dan langkah akhirnya, proses ini berulang memungkinkan ekskavator Caterpillar 320D untuk terus menggali dengan menggunakan aliran fluida hidrolik. Dan selanjutnya langkah kerja menggerakkan bucket saat mengangkat, yang dimana pada saat langkah kerja ini pompa hidrolik memompa fluida hidrolik dari reservoir, kemudian fluida hidrolik mengalir ke dalam klep kontrol untuk mengatur tekanan dan arah aliran, dan kemudian dari klep kontrol fluida dialirkan ke silinder hidrolik yang mengendalikan gerakan lengan dan buket ekskavator. Kemudian tekanan hidrolik menyebabkan piston-piston di dalam silinder bergerak, mengangkat bucket dengan material. Dan selanjutnya, bucket membawa material ke posisi yang diinginkan. Saat material diangkat, fluida kembali ke reservoir melalui sistem pembuangan. Setelah itu, proses ini berulang memungkinkan ekskavator Caterpillar 320D untuk terus mengangkat material dengan menggunakan aliran fluida hidrolik. Selanjutnya, langkah kerja menggerakkan bucket atau membuang, yang dimana pada saat itu pompa hidrolik memompa fluida hidrolik dari reservoir, dan selanjutnya fluida hidrolik mengalir ke dalam klep kontrol untuk mengatur tekanan dan arah aliran. Kemudian dari klep kontrol fluida dialirkan ke silinder-silinder yang mengendalikan gerakan bucket ekskavator. Setelah itu tekanan hidrolik menyebabkan piston-piston di dalam silinder bergerak menggerakkan untuk membongkar atau membuang material. Setelah itu saat material dibuang, fluida hidrolik kembali ke reservoir melalui sistem pembuangan. Lalu selanjutnya proses ini berulang memungkinkan ekskavator 320D Caterpillar untuk terus membuang material dengan menggunakan aliran fluida hidrolik. Langkah selanjutnya yang dimana langkah kerja berputar, yang dimana langkah kerja berputar itu pompa hidrolik memompa fluida hidrolik dari reservoir, kemudian fluida hidrolik mengalir ke dalam klep kontrol untuk mengatur tekanan dan aliran-aliran fluida. Setelah itu dari klep kontrol fluida dialirkan ke silinder hidrolik yang mengendalikan gerakan putar ekskavator. Setelah gerakan putar selesai, fluida hidrolik kembali ke reservoir melalui sistem buangan, dan proses ini berlangsung memungkinkan ekskavator Caterpillar 320D untuk berputar menggunakan aliran fluida hidrolik dengan kontrol oleh motor silinder. Nah, masuk ke komponennya, yang dimana komponennya itu ada pompa hidrolik, yang dimana itu dapat dilihat pada slide PPT yang ditampilkan, dan selanjutnya ada silinder hidrolik, kemudian katup pengendali atau counter flap, dan motor hidrolik. Setelah itu ada tangki minyak hidrolik dan sistem pengembalian. Kemudian ada filter hidrolik. Setelah itu ada pendingin hidrolik atau cooler dan konektor hidrolik. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam materi sistem hidrolik pada ekskavator Caterpillar 320D ini. Untuk kawan-kawan bila ada pemahaman yang kurang dan ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya moderator. Baik, dipersilakan kepada Saudara Witno untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Wino Kadi dengan NIM 5211122005. Di sini saya ingin bertanya apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran pada sistem hidrolik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk kawan-kawan yang lain, Saya ingin bertanya, moderator. Oke. Perkenalkan, nama saya Bek Ramadana dengan NIM 5211122006. Nah, saya di sini bertanya tentang bagaimana perawatan rutin sistem hidrolik pada
eskavator Caterpillar 320D yang Anda presentasikan? Izin bertanya, moderator. Baik, persilakan. Bagaimana sistem kontrol dan pengaturan bekerja dalam mengelola tekanan hidrolik pada alat berat Caterpillar? Terima kasih. Oke, terima kasih atas partisipasinya sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, yang dimana pertanyaan dari Fikri Ramadana terlebih dahulu, yaitu bagaimana perawatan rutin sistem hidrolik pada eskavator Caterpillar 320D itu dilakukan. Nah, perawatan rutinnya itu biasa melibatkan pemeriksaan sistem, penggantian filter hidrolik secara teratur, dan pemantauan tingkat fluida hidrolik untuk memastikan kinerja yang optimal. Perlu juga menjalani perawatan preventif yang sesuai dengan panduan perawatan yang disediakan oleh Caterpillar atau pabrikan sistem pabrikan umum seperti buku panduannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari teman kita Pemuda Sitorus, yang dimana itu pertanyaannya tentang bagaimana sistem kontrol dan pengatur bekerja dalam mengolah tekanan hidrolik pada alat berat Caterpillar. Jawabannya itu sistem kontrol dan pengaturan secara otomatis mengelola tekanan hidrolik sesuai dengan tuntutan operasional. Ini dilakukan melalui penggunaan katup dan sistem pengaturan tekanan yang dikendalikan oleh komputer atau onboard. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Saudara Fikri Ramadana, Saudara Ibnu Kadi, yang dimana pertanyaannya apa yang harus dilakukan jika terjadi kebocoran pada sistem hidrolik. Nah, untuk jawabannya itu harus segera diatasi. Operator harus mematikan mesin dan menghubungi teknisi yang ahli dalam perbaikan tersebut. Begitu kira-kira. Bagaimana untuk jawaban dari 3 pertanyaan tersebut? Apakah bisa dimengerti dan diterima dengan baik dan jelas? Oke, terima kasih moderator. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri saja